physical monument complex consists of pressed stones, and so just with its existence, it already reduced the volume of low-quality plastic waste on the adjacent municipal waste dump Pyongan. On 3 floors, reliefs will talk about the potential and the catastrophes of mankind. With the first floor thematizing old cycles in the stratosphere, biosphere, hydrosphere, and primal knowledge of previous human societies. Then guiding to the second floor, talking about the failures of modern human societies in the Anthropocene. With the exploitation of nature, the inability to cooperate internationally on an equal footing, and other triggers that lead to inequality and disease. With the reliefs on the third floor, we want to make offers for holistic, globally responsible action, which of course also includes circular economy. The goal is to lead to a conscious, global, enlightened society, a challenge for us all. The building will serve as a cultural hub for exhibitions, discussions, performances, group meditation, and as a link to international institutions or movements with related visions. And the production building under it will can you scroll? In the sorting building in the sorting building, the used materials are prepared for further use, and in the production building, we provide machines for transforming disposed materials into new, intelligently designed products. Those can be purchased via the showroom or the smartphone app, which also serves as a marketplace for used materials, upcycled items, and workshops. The complex is being implemented together with the already mentioned artists, Indonesian Upcycle Forum, the architect Doni Yudanto, the curator Ignatia Nilu, the Goethe Institute Jakarta, and the provincial government of Yogyakarta. We see circular economy as an opportunity to redefine the transaction of goods and services in a community and environmentally oriented way. In contrast to the current linear economy, no waste is produced. Products are designed not just by the time as they are sold, but to the end of their lifespan. Circular economy thus stimulates complex planning in order to keep products or their components in the chain of innovation, dismantling and recombination. It is a chance to get out of a profit-oriented way of acting and to redefine our coexistence on the planet with social as well as environmentally friendly parameters. So we are very happy to welcome our speakers tonight. Mr. Dr. Randis Benny Suharsono, the head of Urban Planning Office of Special Region Yogyakarta. Mr. Professor Dr. Walter Stachel, who wrote the book Circular Economy, A User's Guide, and Mrs. Dr. Randa Niketriwahyuningsi, lecturer at Institute of Agriculture in Yogyakarta and environmental activist with focus on waste management. It is a great honor for us to have the opportunity to listen to these stakeholders from government, academy, and the practical field. We will start with the head of BAPEDA, the Urban Planning Office of the Special Region of Yogyakarta, Mr. Dr. Randis Benny Suharsono. Dr. Benny Suharsono graduated from Gadjah Mada University with a degree in public administration and a master degree in sociology from Universitas Indonesia in Jakarta. Mr. Suharsono served at the Sultan Palace Head Administration Paniradja and leads the Urban Planning Office since 2020. He will give us a short introduction of around 10 minutes about the National Development Goals for 2022 and how significant the application of circular economy will be for environment and public in Indonesia. Dan seberapa Please, penting Mr. Dr. Randis Benny Suharsono, kegunaan ekonomi sirkular di Indonesia, dan silakan Dr. Benny Suharsono. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi sudah disampaikan pengantar yang begitu menarik ya, terutama as introduced by the host. It was very interesting. Masih mute ya? Atau? Ya. Kami masih mute ya. Sudah bisa didengar suara saya? Halo?
Belum ada suara ya? Bisa didengar, bisa. Dr. Benny, maybe you apakah bisa menyalakan suara? Oke, sudah didengar suara saya? Dengar. Can you hear me? I could hear very well. Okay. Great. Sudah bisa didengar suara saya? Belum bisa? Can you hear me? Bisa. Yes. Oke. Belum kedengaran. Oh, belum kedengaran. Di kami sudah mute ini, sudah akses itu. Well, actually, I have turned on my mic. Sepertinya dari studio yang belum terdengar, Bapak, dari via Zoom sudah terdengar. Apakah bisa bantu di sini? Halo, mungkin dari studio suara kami sudah bisa didengar ya? Terutama Mbak Sari ini sudah bisa dengar, Mbak Sari? Ya, Bapak, dari Zoom kami sudah bisa mendengar suara Bapak. Ya, mungkin di kalau di iPad kami sudah mute soalnya. Saya peserta bisa dengar, Pak. Sangat jelas. Terima kasih. Baik, Pak Zainal. Terima kasih. Ini tinggal suara pengantar dari Miss siapa ini yang bawakan tadi? Apakah bisa dilanjutkan? Pak Aran Kusuma juga bisa mendengar suara saya? Sangat jelas, Pak, mendengar. Oke. Ini ada masalah di teman-teman peserta semuanya bisa dengar kok. Mungkin bisa saling recheck dulu. Well, the audience could hear me, so maybe there's something going on with the pause. Jadi sudah selesai ya? Saya ulangi, apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Pak, bisa. Iya. Kalau bisa kami lanjutkan ya. It was great. Let me continue it. Oh ya. Terima kasih sekali, Dr. Suharsono. Thank you, Dr. Thank you so much to Suharsono. introduce us to the plan. We would like to welcome our first speaker, Professor Dr. Walter Stachel, who is the founder and director of the Product Life Institute in Switzerland, the oldest established Kami ingin mengucapkan consultancy selamat in datang Europe, kepada devoted to Dr. developing Stachel. sustainable strategies and policies. He's visiting professor in the Department of Engineering and Physical Science, University of Surrey, and a full member of the Club of Rome. He was awarded degrees of Dr. Honoris Causa by the University of Surrey and the University Montreal. We would be so happy if you could give us a brief overview of the global economic situation and your opinion about Indonesian economy. Regarding the second point, we would like to hear your perception of economic mitigation and creative economy toward current ecological situation in Indonesia within the global perspective. Mr. Stachel, the floor is yours. Thank you, Chair. Let me share the screen. Terima kasih, saya akan membagi layar saya. Okay, can you see the screen? Not yet. Oh, yes, yes. Yeah, now we can see it. Okay. Yes, thank you. Thank you. So let me start immediately. Jadi saya akan mulai saja.
Circular economy and sustainability are two Ekonomi sirkuler dan keberlangsungan faces of the same coin. menghadapi masalah yang sama. The circular society is about preserving Masyarakat stocks. sirkuler adalah sebuah bentuk jasa yang sangat penting untuk menjaga stok produk. Among these stocks are two that are very special, water and labor. Beberapa dari stok ini adalah sesuatu yang sangat berharga seperti tenaga kerja. And let's have a look at the origins of circularity. Baiklah kita lihat asal-usul dari sirkuler ini atau sirkularitas. Nature is circular by evolution. Alam sendiri berbentuk melingkar melalui proses evolusi. And monuments are circular by decisions by policymakers to design, to finance. Monumen sirkuler karena disepakati oleh para pembuat kebijakan. But apart from nature, people are at the origin of man-made circularity. Selain monumen, orang-orang adalah asal-usul atau asal dari sirkularitas yang dibuat oleh manusia. Either through political decisions such as infrastructure, or Baik keputusan through politik seperti infrastruktur, or atau circularity by poverty or scarcity imposed. sirkularitas yang tercipta oleh kemiskinan atau ketidaktersediaannya barang, which demands a good taking care by individuals, good husbandry, yang membutuhkan sebuah perhatian khusus dari tiap masing-masing orang. use it up, wear it out, make it do or do without. Gunakan, pakai, buat ini berguna atau tidak gunakan sama sekali. Who takes the decision to use it up, wear it out, make it do or do without? You. Lalu siapa yang memutuskan untuk menggunakan, untuk memakai, untuk membuatnya berfungsi atau tidak menggunakannya adalah Anda sendiri. So the owner users are in control of their belongings. Jadi pengguna dan pemilik memiliki kendali atas kepemilikan mereka. This concerns the circular economy of objects, the area of R. Ada perhatian khusus terhadap ekonomi sirkuler dari benda-benda yang disebut sebagai zaman R. The area of R maintains the value and utility of objects by extending the service life. Zaman R dari ekonomi sirkuler menentukan nilai dan kegunaan benda-benda tersebut. Through reuse, repair, refill, reprogram by local small and medium-sized enterprises. Melalui menggunakan kembali, memperbaiki, mengisinya kembali, memprogramnya kembali, memproduksinya kembali melalui usaha-usaha kecil. The area of R is omnipresent, it's everywhere, it's local, but mostly silent, there's no publicity for it, and invisible, again, no publicity. Lagi-lagi, ekonomi sirkular berada di mana-mana, tetapi seringkali tidak terlihat dan
tidak begitu bunyi, dan sekali lagi mereka ada di mana-mana. And it offers labor and skill intensive services in local and regional workshops. Dan hal tersebut menawarkan jasa, tenaga kerja dan kemampuan yang dibutuhkan bagi usaha-usaha di tingkat lokal dan regional. The area of R preserves the resources embodied in objects and the cultural and ecological capital embodied. Zaman R menjaga bagaimana sumber daya yang terkandung di dalam benda-benda, termasuk modal-modal budaya dan modal-modal ekologis. So a long product life comes mostly from desirability and caring by the owner user. Jadi kebutuhan benda-benda sangat ditentukan oleh keinginan dan perhatian dari para penggunanya. Think of the jeepneys. Anda bisa membayangkan tentang jeepney, sebuah angkutan seperti angkot di Filipina. So let's go back to the Industrial Revolution, which helped us to overcome scarcities, this circular economy of scarcity. Jadi kita bisa kembali ke revolusi industri untuk melihat lagi bagaimana hal tersebut menanggulangi ketidaktersediaan barang. But the linear industrial economy stops its liability, stops at the point of sale. Tetapi bagaimanapun kegunaan ekonomi industri linear berhenti pada kegunaannya itu sendiri. And after the point of sale, it's the user or the municipalities which suddenly become responsible for the goods. Dan kemudian kebijakan di tingkat lokal akan menentukan bagaimana penjualan tersebut bisa tersebar. People are key to the circular economy because, as Charlie Chaplin said, machines that have given us abundance have left us in want. Orang-orang adalah kunci dalam ekonomi sirkuler, seperti yang disebutkan oleh Charlie Chaplin, bahwa mesin memberikan kita keberlimpahan yang meninggalkan kita atau yang meninggalkan keinginan yang sangat besar. So to achieve the objectives of a sustainable development, the low waste society and the low carbon society, dan untuk mencapai tujuan dari pembangunan yang berkelanjutan, termasuk masyarakat yang memiliki tingkat limbah karbon yang rendah, the common denominator, the common topic is the circular industrial economy. Dan topik yang utama di hal tersebut adalah ekonomi sirkuler industrial. Which looks like this. It's reuse, remanufacture. Yang terlihat of seperti objects. ini, penggunaan kembali, produksi kembali atas benda-benda tersebut. And then the materials go back and to be reused as base materials. Dan material yang digunakan akan digunakan kembali sebagai material mentah atau material dasarnya. The circular economy, strategy, the area of R offers strategic, political, and economic advantages. Ekonomi sirkuler pada zaman
R menawarkan keuntungan-keuntungan yang sangat strategis di antaranya. China has used this remanufacturing strategy since 2006. Seperti yang dicontohkan oleh China, bahwa mereka telah menggunakan strategi industri seperti ini sejak tahun 2006. Now let's go back. I was born 10 months after the bomb in Hiroshima. There was no plastic, no satellites in the sky, no computers or electronics, but pollution. Kembali ketika saya lahir 10 bulan setelah bom Hiroshima, tidak ada plastik, tidak ada satelit pada masa itu. Which means that the Anthropocene unleashed scientific progress of synthetic materials. Jadi kemudian yang berarti bahwa Anthropocene mengeluarkan sebuah kemajuan saintifik. But this scientific progress decoupled industry from nature. Melalui progres yang sifatnya saintifik, terjadilah pemisahan antara alam dan industri. So we need to deal with the legacy waste of the Anthropocene in the area of D. Pada masa atau era D, akhirnya kita harus berurusan dengan warisan dari limbah atau sampah. To recover and preserve the value and purity of existing material stocks. Untuk menemukan kembali dan memberikan nilai baru bagi stok-stok yang telah ada. But whereas the area of R was local, or the area of D is in a global competition about economics and innovation. Era D menyangkut urusan mengenai ekonomi, inovasi berkarbon rendah, dan kompetisi global. One possibility is of use waste, such as plastic in the oceans locally, is to burn it, but who pays for this or these opportunities? Salah satunya dengan menggunakan hal yang digunakan untuk menggunakan sampah plastik secara lokal adalah membakarnya, lalu kemudian siapa yang akan membayar harga tersebut? A shift to a circular economy can reduce emissions by 66%. Skenario dari ekonomi sirkular bahwa emisi akan berkurang sebanyak 66%. Which means that we need innovation in science, business models to, if we want to reduce carbon emissions by 100%. Artinya kita harus membutuhkan inovasi di dalam sains untuk mencapai berkurangnya emisi hingga 100%. And this needs an political vision and will to create a certain industrial economy. Hal tersebut kemudian membutuhkan sebuah pandangan dan kehendak yang bersifat politik pada akhirnya. Innovation, multidisciplinary innovation on a global scale into social systems, system solution, and circular material sciences that you can see here. Seperti yang Anda lihat di sini, masyarakat kemudian membutuhkan semacam inovasi yang sifatnya multidisipliner yang diterapkan dalam sistem sosial, sistem-sistem solusi,
termasuk mengembangkan pengetahuan dan solusi dari materi-materi yang bersifat sirkuler. But in the meantime, we have reached another watershed. The human-produced is becoming bigger than the biomass from nature. I rephrase the question. So we have to restrain, we have to limit the production of anthropogenic mass of concrete and steel and plastic, because otherwise nature will no longer be able to do its activity, such as biodiversity. Pada akhirnya kita harus mengurangi material-material antropogenik supaya alam dapat bekerja, termasuk bagaimana keberagaman hayati bisa tetap tumbuh. In circular sciences, innovation, the first priority must be green or net zero carbon energy. Salah satu prioritas dari sains sirkular adalah karbon nol atau bebas karbon yang juga disebut sebagai energi hijau. Steel production with green energy is a key need, because there is no product without net zero carbon energy, sustainable green steel making. Dalam produksi baja tidak terdapat produk-produk yang sifatnya nol atau bebas karbon tanpa pembuatan yang bersifat berkelanjutan. And green energy or circular energy includes hydrogen, water, geothermal, but also management systems. Ekonomi sirkuler juga termasuk bagaimana berlanjutnya hidrogen, air, geothermal, dan juga sistem pengaturan. For mass production of electricity, probably hydrogen and nuclear fusion are most promising sources of energy. Dalam produksi massal listrik, sepertinya hidrogen dan energi nuklir tampaknya dapat menjadi sumber utama dalam hal ini. The role of policymakers is to create the framework conditions that facilitate such a circular economy. Peran pembuat kebijakan adalah membentuk kerangka bagaimana ekonomi sirkular dijalankan. So preserving the embodied resources in the FR is one of the key, must be one of the key objectives. Menjaga sumber-sumber yang sumber-sumber yang terkandung di bumi adalah salah satu kuncinya. Changing public procurement preferences to buy repaired objects or buying performance instead of objects is another public policy need.
merubah cara membeli ketika jasa-jasa juga jasa untuk memperbaiki dan bagaimana performa dalam membeli sistem juga diperbarui. Artinya tidak hanya sekedar terbatas pada benda-benda tersebut. The role of finance is to fill the gap again of the 3 or 50% to arrive at the net zero carbon society. Peran dari industri dan keuangan adalah untuk mengisi celah dari 33% yang digunakan untuk mencapai emisi karbon dioksida bebas karbon. And this is through resource efficiency, new jobs in decentral plants, restraining new anthropogenic mass, and new exchange markets for used components and objects. Hal tersebut dapat dicapai dengan efisiensi air, menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru yang menghilangkan emisi karbon dioksida, termasuk juga menahan penciptaan atau produksi benda-benda atau material antropogenik. And this is just to show you that the circular economy is something revolutionary. It's happening. It's part of an intelligent decentralization that is happening. Untuk memperlihatkan kepada Anda bahwa ekonomi sirkular adalah sesuatu yang revolusioner, termasuk sebuah desentralisasi yang baik. So you have robots and 3D printing, local energy production, photovoltaic, micro, for example. Dan seperti robot dan cetak 3D atau 3D. But also crowd finance, crowd mapping, and all the micro production, urban farming, micro insurance are all part of this trend of intelligent decentralization. Sebuah keuangan yang sifatnya berbasis masyarakat atau yang dapat dimintakan bersama, termasuk juga pemetaan bersama. Hal tersebut adalah bagian dari desentralisasi yang pintar. But the most important thing is we need innovation in policy making and in industry and science. And what happened in Glasgow COP6 is certainly not an example of innovative policy making. Yang terpenting bagaimanapun adalah bagaimana membuat kebijakan terhadap desentralisasi atau ekonomi sirkular ini, dan yang terjadi di COP26 bukanlah sesuatu yang dapat dijadikan contoh. So thank you very much for your attention. Let me stop the sharing. Terima kasih atas perhatian Anda, dan saya akan memberhentikan layar saya. Thank you. Thank you so much, Dr. Stachel. It was a very deep insight. Thank you so much. And so we see it's a demand on significant changes in politics and responsible products and also responsible users. Thank you so much. And I would like to welcome now our second speaker,
Mrs. Dan kini Dr. saya akan Randa, menyambut pembicara kedua, Mrs. Dr. Randa Nika Triwahyuningsi, who is a lecturer Dr. and Randanika researcher Triwayuningsi, at Institute of Agriculture, Yogyakarta, with a focus on bioenergy and environmental biotechnology. seorang peneliti dan dosen di Universitas Gadjah Mada di jurusan pertanian. Mrs. Nike is a chairperson of education and training in GPSM Amor, the network for independent waste processing, member of Waste Bank Association Yogyakarta, and consultant for the Association of TPS 3R Waste Treatment Stations, board member of Indonesian Upcycle Forum, and member of APIKI, the network for professionals regarding climate change and forestry in Indonesia. She empowers communities, and in particular women, with knowledge about waste separation and processing. For the Environmental Office of Yogyakarta, she manages urban compost volume in large scale. Dear Mrs. Nike, may we ask you now, as well, for a brief overview of the global economy situation and your opinion about the Indonesian economy and how you see the current economic mitigation and the challenges also we face with creative economy from your perspective. Jadi Dr. Randanika akan membagikan pandangannya mengenai sistem ekonomi global dan bagaimana mitigasi ekonomi di Indonesia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya. Good evening, everyone. Thank you, first of all, thank you for the opportunity to speak here. Dear Professor Walter Stachel, ladies and gentlemen of Bapeda, Francisca Fenet and friend. Terima kasih atas diundangnya saya di sini. Terima kasih pada Dr. Stachel dan Francisca. Here I will talk about waste-based circular economy. Saya akan And why membicarakan we bagaimana talking about trash? ekonomi sirkuler. Why are we talking about trash, waste, or garbage? Maaf sebelumnya. Apakah gimana enaknya atau Ibu ngomong dulu baru saya terjemahkan atau bagaimana? Okay. Ya. Baik, sebenarnya saya mau bicara bahasa Inggris di depan aja. Habis itu karena pendengarnya semua Indonesia mau bicara dengan bahasa Indonesia. Oke, siap. Oke. Why we talk about waste-based circular economy? What's the point? What problem can arise from garbage? What solution can be done to deal with waste? And what is the important in handling waste in the context of circular economy? But since that our audience, all of them are Indonesia, I ask permission to speak in bahasa. Oke, baik, terima kasih. Saya akan berbicara di dalam bahasa Indonesia. Thank you. So I will speak in Indonesian. Oke, saya akan berbicara tentang sirkular ekonomi berbasis pengelolaan sampah. So I will talk about circular economy in regards to waste management. Oke, beberapa best practice dari organisasi independen di dalam pengelolaan sampah.
So to be exact, several practice-based organizations in waste management. Oke. Ini kemudian daftar isi yang akan saya bicarakan. So it will be the overview for what I'm talking about later on. Saya akan mulai dengan latar belakang berupa data tentang emisi gas rumah kaca. So I will start with a background about greenhouse effect. Oke. Jadi saya akan mulai dengan data tentang emisi gas rumah kaca. So I will start with data about greenhouse effect. Oke. Dampaknya kepada lingkungan. And its effects to environment. Kemudian faktor-faktor apa yang menyumbang terhadap emisi gas rumah kaca tersebut. And what factors that contribute to the greenhouse effects. Slide, next slide. Next slide, please. Oke, pada grafik berikut atau data berikut, ini tampak bahwa Indonesia itu masuk ke dalam 15 negara pengemisi gas rumah kaca yang terbesar. Indonesia menduduki urutan ke-12. So based on the graphic that you can see, Indonesia is part of 15 largest emitters in the world, and Indonesia is ranked as the 12th largest emitter in the world. Oke, kembali ke data yang gambar pertama. Naik lagi, naik. Nah ini, Indonesia masuk ke dalam 15 negara pengemisi gas rumah kaca. Oke, pada urutan nomor 12. Sebagai negara yang berpenduduk terpadat keempat di dunia, ya, emisi ini menjadi masalah penting, menjadi perhatian penting, karena dampaknya itu akan cukup signifikan. Kenapa begitu? Jadi emisi gas rumah kaca ini akan memicu pemanasan global, ya, sebagaimana ditunjukkan pada gambar 2 berikut ini. Next slide, please. Oke. So as the Jadi fourth, karbon. as the fourth most populated or densely populated country, emission is highly concerned in Indonesia because greenhouse will trigger global warming. Dari gambar ini terlihat bahwa karbon dioksida itu adalah gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global, di samping gas-gas rumah kaca yang lain seperti metana, gas-gas nitrous oxide, kemudian gas-gas sulfurous oxide, dan beberapa gas rumah kaca yang lain. Based on the illustration, as you can see, that greenhouse effect triggers global warming apart from other greenhouse effects such as methane, nitrous oxide, and sulfuric oxide, and so on and so on. Gas-gas ini akan muncul dari banyak aktivitas seperti yang tampak pada gambar berikut ini, gambar 2 dan gambar 3 dan 4 berikut ini. Next slide, please. Oke, dari gambar terlihat bahwa
penyumbang utama gas rumah kaca itu berasal dari 5 kegiatan utama, terutama 1 energi, kedua kehutanan dan alih fungsi lahan, forest and land use, other land use, kemudian yang ketiga pertanian, keempat sampah atau limbah, kelima semua gas yang berasal dari industrial process and product use. So this greenhouse effect will merge, as you can see based on the graphic. The largest emission is produced through the following 5 activities, including energy, land use, agricultural practices, waste, and industrial gas. Meskipun sampah, ya, meskipun kontribusi atau sumbangan sampah ini terhadap emisi gas rumah kaca hanya sekitar 10%, tapi ini tidak bisa diabaikan. Kenapa demikian? Oke. Jadi meskipun hanya 10%, tapi ini tidak bisa diabaikan. Kenapa? Karena kalau sampah ini tidak dikelola, maka beberapa kejadian bencana itu akan dialami. Jadi sampah meskipun di situ tampak jumlahnya paling kecil barangkali ya, 10%, tetapi dia akan menyebabkan beberapa bencana yang disebut dengan bencana hidrometeorologi, seperti tampak pada gambar berikut. Next slide please. Oke, jadi ini silakan. Well, even though this waste only contribute 10%, nevertheless, it's still undeniable because if the waste is not carefully managed, we would face what we call hydrometeorological disaster, and that's the effect of this 10%. Emisi gas rumah kaca ini bisa berasal dari pembusukan sampah dan juga pembakaran sampah. Oke. Dari hasil pembusukan sampah, kalau dia terjadi secara anaerobik, dia akan menghasilkan gas-gas metana. Kalau terjadi secara aerobik, dia akan menghasilkan karbon dioksida. Kemudian emisi gas dari pembakaran sampah itu jenis dan jumlahnya jauh lebih banyak. Ya, di antaranya karbon dioksida, kemudian uap air, karbon monoksida, hidrogen, nitrogen oksida, dan metana. So the greenhouse emission come from garbage decay and trash burning, and as you can see, different gases emitted from these activities. Emisi gas rumah kaca ini berasal dari dekomposisi sampah atau pembusukan sampah. Ini umumnya terjadi pada sampah-sampah yang basah dan lunak. Sementara pembakaran sampah ini biasanya terjadi pada sampah-sampah yang kering. Garbage decay is mostly considered for wet and soft waste, while trash burning is often used to burn dry waste. Kotoran ternak, kemudian sampah di pasar, tumpuan sampah di pasar atau di rumah tangga, kemudian juga sampah-sampah lunak yang lain dan basah yang lain, ini umumnya akan mengalami pembusukan secara aerobik, artinya ada oksigen, sementara tumpukan sampah yang menggunung dalam waktu yang lama, misalnya di TPA atau di tempat pembuangan akhir sampah,
jika waktunya lama, ini bisa menimbulkan penimbunan gas metana yang bisa menyebabkan terjadinya ledakan pada tumpukan itu jika tidak dikelola dengan baik. Oke. Sementara itu, sampah yang dibakar ini akan menghasilkan gas-gas beracun, ya, dan keberadaan gas ini membahayakan kesehatan manusia, mencemari udara, dan dalam jangka panjang akan menyebabkan pemanasan global dan memicu bencana-bencana hidrometeorologi. Nah, berikut ini adalah contoh beberapa bencana hidrometeorologi yang disebabkan oleh pemanasan global. Next. So while wet and soft waste is mostly from domestic waste or farming, and they're considered aerobic because it releases oxygen, while the trash burning, if the waste is stuck and it might take a long time, it will produce abundance of methane and produce explosion, while trash burning releases toxic gas, polluting air, and global warming and hydrometeorological disaster. And these are the examples of hydrometeorological disasters. Naiknya muka air laut yang termasuk diantaranya disebabkan oleh mencairnya es di kutub akan mengurangi luas area pesisir, kemudian akan meningkatkan temperatur udara yang akan menyebabkan atmosfer kita menjadi tidak nyaman, kemudian meningkatnya curah hujan yang bisa menyebabkan banjir dan longsor, kemudian meningkatnya penyebaran penyakit, baik yang disebabkan oleh mikroba yang berasal dari udara maupun yang dari tanah, kemudian menyebarnya hama dan penyakit tanaman yang menyebabkan gagal panen, kemudian kekeringan, dan juga naiknya temperatur air laut yang membuat kita ini rawan terhadap badai. Ini beberapa contoh bencana hidrometeorologi. So as you can see, these are the example of hydrometeorological disasters: the rise of sea level, increase in air temperature, increased extreme rains, increasing spread of disease, emergence of plant pests and diseases, severe drought, rising sea temperature, and poles ice melting. Inilah yang menyebabkan iklim atau cuaca di Indonesia ini makin ekstrim setiap hari. BNPB mencatat kejadian bencana antara tahun 2009 hingga 2019. Dari 10 kejadian bencana, kebanyakan 6 diantaranya itu adalah dikategorikan sebagai bencana hidrometeorologi. So this what makes extreme climate in Indonesia apparently, and as a national disaster recovery service notes, until 2019, 6 out of 10 disasters are considered hydrometeorological disasters. Kejadian bencana ini makin hari makin parah, oleh karena itu harus segera diambil tindakan dan tidak bisa menunggu waktu lagi, karena kerugian baik material maupun non-material itu semakin besar. So the climate change deteriorates day by day, and we face much bigger loss out of it.
Oke, apa yang harus dilakukan? Mengelola sampah. Itu adalah salah satu cara yang harus segera kita lakukan hari ini. Sekarang juga kita mulai dari diri sendiri. What's to be done? Waste management is something that we can do by ourselves to deal with this disasters or climate change. Baik, next slide. Terus? Oke, kalau kita lihat komposisi sampah yang kita hadapi sehari-hari, ini ternyata beragam, baik dari jenis maupun sumbernya. If we have a look at the waste composition, they are very diverse by type and by source, apparently. Jenis-jenis sampah ini diantaranya sisa-sisa makanan, kemudian bagian-bagian tanaman, apakah itu ranting, cabang, daun, kemudian kertas dan karton, kemudian plastik, kemudian karet dan kulit yang berasal dari industri penyamaan atau industri yang lain, kemudian kain atau perca, kemudian gelas, kemudian logam, dan yang lain-lain. As you can see, in regards of type, waste composition includes leftover wood, branch, leaves, paper, cardboard, plastic, leather from leather industry, fabrics, glasses, metals, and so forth. Jika kita perhatikan dari jenis ini, maka yang dominan itu adalah sampah organik. Ya, lebih dari 50% itu adalah sampah organik, selebihnya adalah sampah non-organik. Taking a closer look at this waste composition by type, they're mostly contributed by organic waste. Dan yang di sebelah kanan adalah sumber sampah. Jadi yang tadi itu bisa berasal dari perumahan, dari rumah tangga, kemudian dari pasar, toko, dan kegiatan perdagangan yang lain. Kemudian berasal dari aktivitas perkantoran, utamanya sampah kertas, hotel, dan restoran. Kemudian juga berasal dari aktivitas industri, rumah sakit. Ya, umumnya ini menghasilkan sampah sejenis sampah rumah tangga. Kemudian ada dari penyapuan jalan, kemudian juga dari taman, ya, taman, kemudian pekarangan, dan lain sebagainya. On the right diagram, you can see waste composition by source comprises household, offices, traditional markets, commercial centers, public facilities, areas, and so forth. Okay, next. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh pengelolaan sampah konvensional. Umumnya masyarakat kita ini masih membakar sampah, membuangnya ke sungai, atau membuangnya secara sembarangan. Ya. Atau kalau mereka timbun, itu biasanya juga campur, tidak diolah. So these are the examples of conventional waste management. Most of society communities in Indonesia still dump their waste to the river and burying them on the ground without mixing it with other materials. Kondisi ini akan menyebabkan bencana yang lebih besar, sebagaimana tadi disebutkan di depan. Ya. Kemudian Indonesia ini saat ini dikenal sebagai negara terbesar kedua pencemar plastik atau penghasil plastik ke lautan. Ya. Ini berdasarkan penelitian Jena Jambek tahun 2015. So
The examples that you saw may contribute larger disaster, as I mentioned earlier. And as you can see, based on research by Jonah Jambek, Indonesia is the second largest producer or for plastic debris entering world oceans. Ini sangat ironis. Indonesia sebagai negara berpopulasi keempat di dunia yang sesungguhnya hanya 1/8 dari penduduk Cina, Amerika, dan India digabungkan gitu. Kita hanya 1/8-nya, tetapi ternyata kita produsen plastik, membuang plastik terbesar kedua di dunia. So it is ironic to consider that Indonesia is the 4th largest population in the world. And in fact, we're actually 1/8 of the American, India, or China population. Ini menarik. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Nah, ini kita akan coba lihat pada grafik pada slide berikutnya. Nah, ini hasil penelitian yang lain, yang meneliti 20 sungai besar di dunia yang menghasilkan sampah plastik ke lautan. Ya. Dari 20 tadi, 4 diantaranya dari Indonesia. So these are top 20 rivers in the world, and some of them, 4 of them, include Indonesian producing plastic ocean. 4 sungai di Indonesia ini, 1 ada di Jawa Timur dan 3 ada di Jawa Tengah. Yang dari Jawa Timur, Sungai Brantas itu ada di Jawa Timur. Yang di Jawa Tengah itu ada Bengawan Solo, ada Sungai Serayu dan Sungai Progo. So 4 rivers that contribute plastic debris in this top 20 rivers, including Brantas River in East Java, while in Central Java is Bengawan Solo, Serayu, dan Progo. Dan Sungai Progo itu adalah sungai yang melintasi Yogyakarta. And Progo, in fact, flows through Yogyakarta. Oke, ini satu fakta yang menarik. Hasil penelitian ini tidak bisa diabaikan. Lalu apa solusinya? Pengelolaan sampah tadi sudah saya sebutkan. Sampah, limbah, atau apapun kita menyebutnya, itu harus dikelola dengan baik. It is an interesting fact, and we cannot deny that. What we can do, as I mentioned earlier, to have a good waste management. Okay, next. Ini berdasarkan peraturan pemerintah, peraturan Presiden nomor 97 tahun 2017 tentang kebijakan strategis nasional, dan nanti ada turunannya kebijakan strategis daerah, Jakstranas dan Jakstrada. Ini ada amanat undang-undang di mana kita harus melakukan pengurangan dan penanganan sampah. So based on the President's Decree number 97 2017, we have national and regional strategic policy to handle household waste and similar household waste. Kebijakan ini meliputi pengurangan sampah sampai 30% yang akan dicapai pada tahun 2025. Kemudian penanganan sampah sampai 70%
sampai tahun itu. So this policy include a reduction of 30% of similar household waste and similar household waste to 30% in 2025, and also the handling of the waste to 70% in 2025. Mengurangi sampah ini bisa dilakukan dengan cara 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. To reduce waste could be done with 3 R's, reduce, reuse, and recycle. Kemudian penanganan sampah ini bisa dilakukan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir dari sampah. Handling the waste includes sorting, collecting, transporting, and final processing. Nah, berikut ini, slide berikutnya. Ini adalah beberapa contoh kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Sebagaimana kita lihat, berdasarkan jenis sampah, ini dikelompokkan menjadi sampah non-organik yang proporsinya kurang dari 50% tadi, kemudian sampah organik yang lebih dari 50% tadi, dan sampah B3 atau limbah B3 yang meskipun kurang dari 1% tapi ini juga harus ditangani. So these are examples for the waste reduction and handling. As you can see, waste, garbage, or trash include non-organic waste less than 50%, organic waste more than 50%, and toxic and hazardous waste less than 1%. Untuk sampah yang non-organik, sampah-sampah yang layak jual bisa dikirimkan kepada bank sampah atau pasar sampah ya, untuk dijual ke sana, atau yang tidak layak jual ini bisa dibatasi atau dikreasikan. In regards to non-organic waste, for those that are worth selling, it could be sent to waste bank, and for those that are not worth selling, it could be reduced in terms of limitation and creation. Untuk sampah organik yang proporsinya jauh lebih besar, kita kelompokkan menjadi sampah keras, sampah lunak, dan sampah cair. So for organic waste that is more than 50%, we categorize it into liquid, soft, and hard waste. Untuk sampah-sampah jenis ini, baik sampah keras, lunak maupun sampah cair, ini bisa kemudian diolah menjadi berbagai macam produk akhir yang memberikan fungsi lebih banyak. So for this categories, we could remanufacture them into other products with more utilities. Banyak produk yang bisa dihasilkan dari pengolahan sampah ini yang nantinya akan bermanfaat di dalam menjaga lingkungan kita, kemudian juga bisa dijual sehingga mendapatkan keuntungan finansial. Many products are beneficial in preserving our environment, and they can also be sold for economic values. Jadi tujuan pengelolaan sampah ini pada akhirnya tiba pada dua tujuan utama,
yaitu mendapatkan keuntungan ekologis dan keuntungan ekonomis. So at the end, there are two objectives of this waste management that we call ecological benefit and also economic benefit. Oke, next. Nah, inilah yang kemudian kita maksud dengan circular economy di dalam pengelolaan sampah. So this is what I mean by circular economy in waste management. Pada ekonomi linear yang selama ini kita kenal, kita terhadap sampah biasanya kita lakukan itu adalah kumpul, angkut, buang, ya, lupakan, gitu ya. Jadi kabul, jadi kumpulkan, kemudian angkut, kemudian gunakan, kemudian buang. Inilah yang selama ini terjadi. So in linear economy, what we face is the process of collecting, transporting, using, and then throwing the waste away. And this is what has been happening today. Nah, kondisi yang sangat berbeda itu akan kita jumpai pada ekonomi sirkular, di mana sampah yang sudah tidak ada fungsinya, selama ini kita melihat tidak ada fungsinya, ternyata menjadi sumber daya baru untuk kegiatan selanjutnya. Unlike linear economy, what we find in circular economy is when we look at the product which has, or what we call non-valuable products, it could be considered as resource for new products. Di dalam sistem ekonomi sirkular ini, bahan baku utama berupa sampah itu bisa kita olah dan bisa kita proses menjadi bahan-bahan yang secara ekologis bermanfaat, Oke, kemudian dari aktivitas ini beberapa di antaranya bisa diperoleh keuntungan ekonomi atau menjadi sumber daya baru yang masuk kepada proses industri atau proses yang lain yang lebih besar lagi. So in this system, the main resource is the waste itself. We could pre-process them or pre-manufacture them. In the end, it is ecologically beneficial for us, and among those benefits, we could also gain economic values in terms of resource or main resource for larger industry or larger production. Pada gambar berikut, ini adalah contoh pemrosesan sampah organik beserta dengan produk-produk dan pemanfaatannya. Di antaranya menjadi pupuk, menjadi bahan pembenah tanah, menjadi fitohormon, biopestisida, dan lain sebagainya. So as you can see in this picture, you can see how organic waste is processed into different products. It could be biopesticides and so on and so on. Dengan mengolah menjadi kompos, kita dapat mencegah emisi karbon dan juga mencegah emisi gas rumah kaca yang lain melalui budidaya tanaman, sebagaimana terlihat pada slide berikut ini. Oke.
Dari 2 instalasi pengolah sampah yang kita amati, misalnya yang di Kabupaten Bantul, ini ada Guosari Training Center, dan di Kota Yogyakarta ini ada TPST Nitian. Keduanya ini mengolah sampah organik menjadi kompos. So compost production could prevent carbon emission and also greenhouse gases. As you can see on the slide, there are 2 waste treatment plant, Bantul District Guosari Training Center, and in Yogyakarta you could also find Nitian Integrated Waste Processing Site. Dari kedua tempat ini kita bisa mengolah, dari 2 tempat ini saja kita bisa mengolah sampah organik lebih dari 70 ton per bulan dan diperoleh hampir 40% kompos. Only from these 2 sites we could produce 70 tons of compost per month, and it contributes 40% of compost. Dari percobaan penanaman dengan memanfaatkan kompos dan produk-produk lain dari pengolahan sampah, kita tahu hasilnya adalah jauh lebih baik. Ini berarti pengolahan sampah organik saja menghasilkan banyak produk yang bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman. Slide ini atau gambar ini memperlihatkan pemanfaatan kompos dan produk-produk lain dari pengolahan sampah organik. Bisa digunakan untuk budidaya sayuran dan buah-buahan, kemudian bisa dihasilkan bahan bakar nabati, kemudian juga bisa dipakai untuk penghijauan. Ya. Selain itu juga bisa dijual langsung dan mendapatkan keuntungan finansial. So by utilizing compost only from the organic one, it's already beneficial for planting plants, as you can see on the planting task in the previous slide. And now you can see utilization of compost and other products. It could be used for fruit and vegetable cultivation, biofuels, and green spaces, and also to sell them to industry or corporations. Ibu Nika, sorry, we have to limit a little bit the time. Is it possible that you can summarize within 5 minutes? Baik, karena kita terbatas waktunya, intinya begini, pengolahan sampah atau pengelolaan sampah ini harus dilakukan secepat mungkin, sesegera mungkin untuk mengeliminasi dampak negatif sampah tersebut, ya, dan kita manfaatkan untuk kepentingan manusia dan kepentingan lingkungan. Ya. Produk-produk yang dihasilkan dari pengolahan sampah ini memiliki nilai ekologis dan nilai ekonomis. Kita bisa manfaatkan untuk pengembangan masyarakat, untuk meningkatkan kepedulian, meningkatkan kemampuan, dan meningkatkan daya tahan kita terhadap bencana. Sayangnya di dalam pengelolaan sampah kita menghadapi keterbatasan, yaitu 1, masyarakat yang kurang peduli. Yang kedua, barangkali masyarakat kurang pengetahuan dan kurang
kemampuan tekniknya untuk mengolah. Nah, untuk mengatasi itu kita bisa melakukan proses edukasi dan training dan juga konsultasi kepada masyarakat sehingga semangat untuk mengolah sampah ini bisa menyebar secara luas yang pada akhirnya kita dan lingkungan kita yang akan menerima keuntungannya. Saya pikir begitu. Banyak hal bisa dikembangkan dari kegiatan-kegiatan pengolahan sampah. Banyak keuntungan bisa diperoleh dari pengembangan pengelolaan sampah. Yang ini kalau dielaborasi, kalau kemudian digali secara terus-menerus, masyarakat tidak putus-putus untuk kemudian melakukan kontribusi, maka kemudian keuntungan jangka panjang juga akan diperoleh. Dalam kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat, kepada pemerintah, kepada dunia usaha, kemudian media massa dan juga lembaga-lembaga pendana ya, untuk bersatu, bergabung, bekerja sama untuk mengatasi persoalan sampah. Konsep ABCGMF, academician, business, kemudian businessman, kemudian community, government, media, and funding institution ini harus bekerja bersama-sama agar persoalan sampah ini bisa diatasi sesegera mungkin dan seefektif mungkin. Saya pikir begitu, terima kasih. Thank you so much. Terima kasih sekali Ibu Nike. Terima kasih thank you so much for the insights. And Just the translation in English. Just to summarize what my idea is, waste management should be realized immediately to eliminate its negative effects for human and environments. And there are two benefits that we can gain from waste management, including ecological benefits and economic benefits, including human development, human concern, human skills, and resilience to disasters. But the problem is that we are limited by lack of concern, lack of knowledge, and to overcome this, we could propose education, training, and consultation that could reach wider public dissemination. And there are many things that we can do through waste management, and there are many benefits that we can gain from waste management. And through waste management, the society, as society give more contribution, we could gain long-term benefit. And in this opportunity, I would like to invite academicians, businessmen, community and government and media and fund organization to work together to solve this problem. Thank you. yeah, thank you so much. There was an information that we could not broadcast the first speech from Mr. Benny Suharsono from Bapeda because of a technical mistake. So we apologize for this, and thank you so much also for your patience, Mr. Suharsono. Please, we would like to give you now the floor to give some words of what is the vision of Bapeda, how significant you see also circular economy for the future. Maybe we can limit it for 5 minutes or maximum 10 minutes because it's already so late. Thank you so much. Kepada Bapak Suharsono, kami persilahkan untuk membagikan pandangannya mewakili Bapeda dalam melihat ekonomi sirkuler. Ya, terima kasih Francisca Vanet yang sudah memberikan waktu kepada kami di sore. Tadi ada technical yang sedikit mengganggu ya. Thank you, Francisca. I'm sorry that there was technical problems. Oke, baik. Jadi persoalan
Sirkular ekonomi memang menjadi sangat menarik seiring dengan perkembangan pertumbuhan itu sendiri, karena pada prinsipnya ini menjadi tanggung jawab kita bersama, penanganan bagaimana sampah diolah kemudian bisa menuangkan hasil yang sangat tinggi bagi kita semua dan lingkungan kita. Well, it is interesting to talk about circular economy as it goes hand in hand with the development itself and Ya, seiring dengan perkembangan wilayah dimaksud tentu saja kita menghadapi tantangan, yaitu peningkatan sampah yang dihasilkan oleh aktivitas konsumsi masyarakat itu sendiri. So the challenge that we have is the increase of waste faced by the society itself. Ya, kami menyadari hal ini tidak mudah, ya, tapi forum yang baik ini tentu bisa digunakan menjadi inisiatif bagi rekan-rekan Forum Upscale Indonesia, dan kami bisa menjadi sinergi untuk lintas pihak pengelolaan sampah di DIY. So it's not easy to deal with such problem, and in this forum together with Upcycle we could work together in terms of cross boundaries, sectors and fields. Tentu pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah jenis sampah rumah tangga dilakukan berdasarkan harmoni, kelestarian lingkungan, tanggung jawab yang berkelanjutan, kemudian tentu akan melihat manfaat secara adil. Kesadaran bersama itulah yang menjadi penting atas pengelolaan sampah di Yogyakarta. Waste management should be practiced in terms of harmony and environmental sustainability and also collective consciousness. Salah satu kunci konsep ekonomi sirkular adalah dapat berjalan dengan baik bila sampah dapat dikelola sudah dari hulu secara tepat. Dari rumah tangga misalnya, jika sampah sudah terapikan, maka proses hulu hilir ini bisa terjadi sirkular dimaksud. Oke, pada akhirnya kami berharap ke depan ya, di Monumen Anthropocene ini bisa mewujudkan jejaring dengan bank sampah di Jogja. Karena ini adalah model sirkular yang bisa kita manfaatkan saling silang antar komponen. So one of the keys for circular economy is waste management, which is mainly sourced from domestic waste as its source and how to handle it when it comes to the oceans. And in the end, we would like to, through this monument of Anthropocene, we would like to invite networks with communities in entire Yogyakarta. Setidaknya ada proses edukasi kepada masyarakat bahwa sampah jika dikelola dengan benar atau dengan baik maka dapat memberikan nilai tambah atau pendapatan kepada masyarakat itu sendiri. At least there is an dissemination with waste management. It could
bring about income to society. Mungkin atau mungkin saja dengan pendekatan ekonomi sirkular, selain mampu mengurangi permasalahan timbunan sampah, juga dapat berkontribusi pada upaya pengentasan kemiskinan di DIY. Ini yang menarik. Perhaps waste management could reduce the abundance of waste and also reduction of poverty in Yogyakarta. Sehingga terakhir pandangan kami dari pemerintah daerah tentu seperti pandangan-pandangan dari Ibu Nike, Dr. Walter Stahel, ini adalah pandangan-pandangan akademisi yang bisa kita urai menjadi bagian peningkatan kapasitas kita untuk bersama-sama mengedukasi dan bersama-sama mempercepat proses ini agar pengelolaan sampah bisa mendatangkan sirkular ekonomi yang berkelanjutan. So our point of view as a local government and similar in line to what Nika and Dr. Stahel said, it reveals increase in our capacity to accelerate sustainable circular economy. Pada akhirnya, akhir kata kami mengucapkan terima kasih dan tentu dialog-dialog semacam ini menjadi sangat penting dan strategis untuk kita akan memulai dan selalu akan memulai pandangan-pandangan dimulai dari pandangan-pandangan akademisi agar pelaksanaannya lebih implementer lagi. Terima kasih, selamat malam, semoga semuanya sehat. Terima kasih, selamat malam. Ya, terima kasih sekali. Selamat malam Bapak Suharsono. Itu penutupan yang sangat bagus sekali untuk kita melihat bahwa kita satu visi, kita sama-sama punya tujuan untuk melestarikan lingkungan bersama. Dan mudah-mudahan kita bisa dalam depan mencapai lebih baik untuk mengelola Yogyakarta bersama, untuk sama-sama semua kontribusi bersama. Ya, terima kasih. Dan kalau masih ada pertanyaan di audiens, kita bisa persilakan untuk 15 menit untuk menanya kepada Ibu Nika atau Pak Dr. Stahel. So we have, thank you for your time, Pak Suharsono. We have similar vision, and if there's any questions from audience, we have 15 minutes for that. Oh yeah, I see Pak Dr. Riza from Iya, UGM. selamat malam semuanya. Terima kasih Francisca. Terima kasih Bu Nike dan Profesor Stahel. Thank you very much for very insightful presentation. Saya Riza, saya dari Center for World Trade Studies di Universitas Gadjah Mada. Ini mungkin bukan pertanyaan, tetapi semacam permintaan kepada Profesor Stahel dan juga kepada Bu Nike, juga ke Pak Beni ya, dari Bapeda DIY. Ini berawal dari, ini diterjemahkan dulu nggak ya, Francisca ya? So yeah, Okay. So I'm Riza, representing World Trade Studies in Gadjah Mada University, and it's not necessarily a question, but it's more into like a proposal to offer to Bu Nike, Pak Beni, and Dr. Stahel. Ya, jadi ini berawal dari inisiatif kami di Pusat Studi Perdagangan Dunia, Center for World Trade Studies,
untuk membuat semacam hub ya, pusat untuk pengembangan ide-ide, gagasan, dan praktek perdagangan dan ekonomi sirkular. Kami memulainya akhir tahun 2019, jadi berbarengan dengan menjelang COVID-19 pandemik. Gitu. Ya, Bu Nika mungkin ada masukan. Baik, terima kasih Pak Riza. Saya pikir ini bagus sekali. Jadi jika selama ini kita dengan dukungan pemerintah juga, dengan dukungan dunia usaha juga di dalam mengelola sampah, ini biasanya menghadapi masalah di akhir, Pak. Ketika sudah dihasilkan produk, itu biasanya kesulitan untuk memasarkan, ya, untuk memasarkan produk tadi. Banyak keunggulan sudah saya sampaikan tadi dari produk-produk yang bisa kita hasilkan sendiri. Sayangnya ini untuk memasarkan itu butuh satu usaha yang cukup besar. Nah, tawaran atau ide dari Pak Riza ini saya pikir bagus sekali. Mungkin nanti kita bisa bekerja sama gitu melalui Monumen Anthropocene gitu ya, untuk kemudian menjembatani ini antara proses produksi dengan pemasaran ini, sehingga masyarakat yang melakukan penanganan sampah itu kemudian tidak mati gaya, Pak, tidak mati semangat gitu. Saya pikir begitu, Pak. Terima kasih. Is Dr. Stahel still with us? Yes. Oh yeah. Dr. Stahel, what is your opinion? Could you imagine to join us in a hub together to work on ideas how to implement circular economy together in Indonesia or Yogyakarta? Well, as long as we can work online, there is no objection to that. But I'm the biocycle, the food waste and the agricultural waste. My experience is really on manufactured objects and the area of art, how to improve repair, remanufacturing, and the behavioral sciences, how to motivate people to abandon the consumption and the fashion cycles on both on the consumer side and on the manufacturer side. Because, for example, with smartphones, it's still the producers like Apple that basically push the consumption, the short lifetime of, and the difficulty to repair. So there's really different actors that are involved, and I must admit I've been back to Indonesia for 20 years, so I'm really familiar with the situation today. But yes, if I can help with advice or ideas, I'm certainly happy to do that. Thank you so much. This is really a great gestus. If we can maybe figure out together for a kind of form or kind of form how we will do it. Thank you so much. Thank you very much for the invitation, and thank you for the translator, because it has been, I think, a very difficult job to do. Yes, Danny. Oh, thank you. Is there another question? No. Okay. So then we could close. May I ask a question?
Yes. I was very astonished to see the plastic waste from Indonesia that goes into the ocean. Is this mainly through the rivers? Because then it might be possibility to filter it out the estuary, or is it mainly from the coastal areas? Because then it's more difficult to catch it. Saya sangat heran dengan jumlah sampah-sampah plastik dari Indonesia. Apakah semuanya berasal dari sungai saja atau katakanlah di daerah pesisir? Ibu Nika ada. Oke, saya langsung menjawab. Oke, terima kasih. Tidak semuanya dari sungai, ya. Kita tahu sampah plastik ini berasal dari tempat-tempat wisata di pesisir pantai juga. Kemudian sampah plastik ini juga berasal dari para nelayan yang melaut, meninggalkan jaring misalnya, meninggalkan barang-barang yang mungkin terbawa oleh aliran air laut. Ya. Jadi sungai tadi itu salah satu penyebab. Jadi mungkin salah satu penyebab kenapa jumlah sampah plastik yang dikirim ke lautan itu menjadi besar. So yeah, rivers is only one of them. So there are tourism spots in coastal areas and also fishermen who brought their nets and different objects swept by oceans. And in the end, I would like to say that rivers is only one of the causes why there's so much waste thrown into the ocean. Thank you. Thank you. Hai, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Bu Nika, selamat malam Fransi. Selamat Selamat malam. Dengan siapa? Triswartini di Magelang, saya Hartini dari Ekovivo. Halo. Halo. Oke Mbak Hartini, Ekovivo silahkan. Ya, jadi ini menarik sekali tentang circular economy, bahwa tadi cukup Prostahel sangat concern terhadap sampah plastik yang begitu banyak di perairan kita. Jadi ya tidak memang semuanya dari sungai, ada yang dari pesisir, pantai, laut, nelayan, tapi bahwa gaya hidup kita yang terus-menerus konsumtif itulah yang mungkin kiranya akan membuat manajemen sampah plastik terutama di perairan itu akan berat untuk dikelola. Jadi gaya hidup untuk tetap produktif dengan mengkonsumsi seminimal mungkin plastik, mengkonsumsi seminimal mungkin produk yang memiliki nilai memiliki konten atau nilai yang akan memberatkan bumi untuk mengolah, itulah yang kira-kira akan perlu kita concern bersama dan melalui sebuah gerakan sosial bersama Indonesia Upcycle Forum dan GUTE dan juga Bapeda dan juga pemerintah, NGO, dan kesadaran semua warga bangsa dan warga global untuk tetap produktif, bukan dengan mengkonsumsi hal-hal atau produk-produk dengan kemasan atau produk itu sendiri yang akan memberatkan bumi untuk mengolah secara alami. Kira-kira itu yang perlu kita
perlu kita garisbawahi bersama. Terima kasih matur nuwun. Ya, sama-sama Mbak Hartini. Sama-sama. Terima kasih juga. Saya kira ini pandangan cukup bagus ya. Jadi keterkaitan ABCGMF tadi barangkali kita perlu menghimbau kepada pemerintah dan juga dunia usaha khususnya untuk pengurangan sampah plastik terutama yang plastik sekali pakai atau single use plastik. Akhir-akhir ini justru sebenarnya banyak pengusaha yang memproduksi plastik sekali pakai yang itu cukup mengkhawatirkan ya. Nah, ini kita menghimbau juga kepada pemerintah untuk bagaimana mengatur ini supaya tidak kita dan alam kita nanti yang akan menanggung beban. Itu saya kira. Terima kasih. Yeah, thank you so much. And on this point, I also would like to remind the audience to fill the attendance form for our data and also to have the possibility to get an e-certificate of joining us tonight. Are there any more questions? Saya boleh satu lagi, Francisca? Ya, boleh. Ya, please. untuk Pak Beni, kami mohon dukungan Pak Beni. Tahun depan kita akan mengajukan proposal untuk Green Climate Fund. Tahun lalu kita sudah mengajukan tapi gagal di tahap terakhir ya. Itu idenya adalah untuk merevitalisasi Karta Mantul Sekretariat Karta Mantul, utamanya nanti untuk TPSR ya, yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Nike. Kita ingin menggunakan prinsip ekonomi sirkular untuk memberdayakan para pengelola TPSR. Kami menyebutnya TPSR Plus, dan kita menggunakan 3 wilayah itu, Karta Mantul, Jogja, Bantul, dan Sleman. Kami sudah punya MOU dengan 3 wilayah ini, dan UGM juga punya pengelolaan sampah mandiri juga. Kami ingin memanfaatkannya untuk program ini. Sekalian juga sebetulnya ini dikaitkan dengan disaster management. Karena sampah yang kami olah nantinya untuk bahan bangunan, Pak, untuk panel bangunan yang tahan gempa untuk nanti dipakai untuk disaster management gitu. Kami mohon dukungannya Pak Beni. Nuhun sewu. Baik. Nanti kami hubungi lagi. Terima kasih. Nanti silakan saling berkomunikasi Pak Riza. Ya, terima kasih. Dengan Pak Chandra, Pak. Pak Chandra akan dari PIAT. Oke, baik Pak Chandra. Nanti biar saling berkomunikasi. Ya, silakan Pak. Terima kasih Francisca. Ya, silakan. Terima kasih juga. Okay. If there is no any more questions, then we could summarize the evening. First, with the lectures about, we see that we are going with one vision. From academic side, we see that we have the support also from the governmental side and from the practical field. So many communities active, all are going actually in the direction of circular economy. So yeah, it's just now how to create a better network, how to have more possibilities to exchange our knowledge so that we can improve each other, each other's products also, and each other's knowledge, to get the people also like uplift people who are now like scavengers. And so it's yeah, I look forward to what's going to come, and yeah, we invite you to participate in more sessions which will guide us to the process of Monument Anthropocene. And thank you again, Dr. Beni Soeharsono. Thank you again so much, Dr. Walter Stachel. Thank you so much, Ibu Trini Ketriwahyoningsi,
for the session. Thank you so much for the translator, and thank you also so much for the what is it, the deaf language. So Sign interpreter. yeah, bahasa isyarat. Yeah, sign language. Thank you so much. And maybe we can come together and open all our cameras for a group photo. And yeah, so we have some memories of the evening, how we came together to talk about the circular economy, one chance to replace our current linear economy and go to a better future. It's a sustainable future. Mungkin kita bisa menyalakan semua kamera bagi teman-teman yang sudah out sebagai audience, bisa menyalakan kamera, terus kita bisa ngambil foto bersama. Okay, thank you so much. Oh yeah, and one again, if you could have the possibility to fill the attendance form, this would be very great for us, for our data, so we can reach you in the future, also to invite you to more sessions. Thank you, and we wish you a pleasant evening, and let's meet in the future and let's collaborate together. Okay, terima kasih. Okay, thank you. Selamat malam. Thank you. Selamat malam. All the See you best. again. Malang. Thank you very much, everyone. Thank you very much. Ya. Marah. Kamu. Apa? Hah? Mati. Thank you.